Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang fikih puasa. Di sini, saya Syarifah Fita Nurfaradela akan menjelaskan tentang definisi puasa dan manfaat dan keutamaan puasa. Yang pertama adalah definisi puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan asyam atau as-saum. Secara bahasa, asyam artinya adalah imsak, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah, asyam artinya beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Menurut terminologis atau istilah, terdapat dalam subuh as-salam, para ulama fikih mengartikan puasa sebagai berikut, yang artinya puasa adalah menahan dari makan, minum, dan melakukan hubungan seksual suami istri dan lain-lainnya sepanjang hari menurut ketentuan syarak, disertai dengan menahan diri dari perkataan yang sia-sia atau membual, perkataan yang jorok dan lainnya, baik yang diharamkan maupun dimakruhkan pada waktu yang ditetapkan pula. Rasulullah SAW juga bersabda mengenai puasa yang terkandung dalam 5 rukun Islam, yang artinya didirikan Islam atas 5 sendi, mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan naik haji ke Baitullah. Dengan demikian, dalam Islam, puasa adalah rukun Islam yang keempat yang wajib dilaksanakan seorang muslim yang mukallaf. Bentuknya dengan menahan diri dari segala yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dan wajib dilakukan sesuai dengan syarat, rukun, dan larangan yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah manfaat dan keutamaan puasa. Manfaat puasa antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, puasa adalah wasilah untuk mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, puasa membuat orang merasakan nikmat dari Allah Ta'ala. Yang ketiga, mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri. Yang keempat, puasa menahan laju godaan setan. Yang kelima, puasa menimbulkan rasa iba dan sayang kepada kaum miskin. Yang keenam, puasa membersihkan badan dari elemen-elemen yang tidak baik dan membuat badan menjadi sehat. Selain itu, terdapat manfaat puasa yang bisa ditemukan dan dikaji, khususnya dalam hal fisik, yaitu menyehatkan fisik manusia juga dalam masalah kejiwaan. Beberapa manfaat yang telah diteliti dan dibuktikan kebenarannya adalah: yang pertama, manfaat puasa bagi kesehatan fisik. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat." Manfaat puasa bagi kesehatan fisik dapat dibuktikan secara empiris dan ilmiah. Dr. Muhammad Al-Jauhari, seorang guru besar dari Universitas Kedokteran di Kairo, mengatakan bahwa puasa dapat menguatkan kulit, sehingga dapat mencegah penyakit kulit yang disebabkan oleh kuman-kuman besar yang masuk dalam tubuh manusia. Puasa juga bisa menghindarkan kita dari potensi terkena serangan jantung, karena puasa akan mematahkan terjadinya peningkatan kadar hormon katekolamin dalam darah karena kemampuan mengendalikan diri saat berpuasa. Yang kedua adalah manfaat puasa bagi kesehatan psikis atau kejiwaan. Menurut Dadang Hawari tahun 1995, dalam setiap diri manusia terdapat naluri berupa dorongan agresivitas yang bentuknya bermacam-macam, seperti agresif dalam arti emosional. Contohnya mengeluarkan kata-kata kasar, tidak senonoh, dan menyakitkan hati atau verbal abuse. Salah satu ciri jiwa yang sehat adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri. Pengendalian diri amat penting bagi kesehatan jiwa, sehingga daya tahan mental dalam menghadapi berbagai stres kehidupan meningkat karenanya. Saat berpuasa, kita berlatih kemampuan menyesuaikan diri terhadap tekanan tersebut, sehingga kita menjadi lebih sabar dan tahan terhadap berbagai tekanan. Selanjutnya adalah keutamaan puasa. Keutamaan puasa antara lain adalah: yang pertama, puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Yang kedua, Allah Ta'ala menyandarkan puasa kepada dirinya. Yang ketiga, puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran.
Yang keempat, puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. Yang kelima, orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Yang keenam, puasa adalah perisai dari api neraka. Dan yang ketujuh adalah puasa adalah sebab masuk ke dalam surga. Materi selanjutnya ada hukum-hukum puasa. Yang pertama, puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kifarat, puasa di dalam haji dan umroh sebagai ganti dari penyembelihan dalam fidyah, puasa di dalam pelaksanaan meminta hujan, dan puasa nazar. Lalu yang kedua ada puasa sunnah. Puasa sunnah dibagi menjadi 3. Yang pertama, puasa yang berulang setiap tahunnya, yaitu puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Tasu'ah, puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan puasa yang berulang setiap bulannya, yaitu hari-hari putih atau Yaumul Bid, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Arab. Puasa 3 hari ini seperti puasa sebulan penuh, karena kebaikannya itu 10 kali lipat. Dan juga puasa hari gelap, yaitu Yaumus Sud, yaitu tanggal 28, 29, dan 30 pada bulan Arab. Yang terakhir ada bulan setiap minggunya, yaitu puasa Senin dan Kamis. Hukum-hukum puasa selanjutnya yang ketiga, makruh, yaitu puasa hari Jumat, Sabtu, dan Ahad saja. Puasa dahar, yaitu setahun penuh kecuali hari-hari yang diharamkan puasa. Yang keempat, haram. Puasa yang dihukumkan haram terbagi menjadi 2, yaitu puasa haram tapi sah, yaitu puasa istrinya tanpa ada izin suaminya, dan puasanya budak tanpa ada izin dari tuanya. Yang kedua, haram dan tidak sah, yaitu puasa Idul Fitri tanggal 1 Syawal, puasa Idul Adha yaitu tanggal 10 Zulhijjah, puasa Tasyrik yaitu tanggal 11, 13, dan 13 Zulhijjah, puasa separuh bulan Sa'ban tanggal 16, 17, 18, dan seterusnya hingga akhir bulan. Puasa hari ragu-ragu yaitu hari ke-30 bulan Sa'ban ketika orang-orang memperbincangkan tentang hilal telah terlihat sehingga muncul keraguan. Selanjutnya, syarat dan rukun puasa. Syarat wajib puasa: beragama Islam, mukhalaf, mampu berpuasa, sehat, dan bermukmin. Syarat sah puasa: beragama Islam, berakal, bersih dari haid dan nifas, mengetahui waktu diperbolehkannya puasa. Rukun puasa yaitu niat dan meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Sari DWM, dan sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok ini yang membahas tentang fikih ibadah puasa. Materi yang akan saya jelaskan yaitu problematika puasa. Terdapat 9 problematika puasa yang telah kami jelaskan di dalam makalah kami. Yang pertama yaitu jika anak kecil sudah balik atau musafir sudah bermukim atau orang sakit menjadi sembuh padahal mereka sedang berpuasa, maka haram berbuka dan wajib bagi mereka untuk imsak. Imsak yaitu seperti yang sudah dijelaskan, yaitu menahan untuk makan dan minum. Kemudian yang kedua, jika wanita haid atau nifas menjadi suci, atau orang gila menjadi sadar, atau orang kafir masuk Islam di siang hari Ramadan, maka disunahkan bagi mereka untuk imsak berpuasa. Namun tidak ada qadha bagi orang gila dan orang kafir. Selanjutnya, orang murtad wajib mengqadha puasa yang ia tinggalkan di saat murtadnya, meskipun ia gila di saat ia murtad. Jika orang yang murtad kemudian kembali masuk ke Islam, maka ia wajib untuk mengqadha puasanya selama ia meninggalkan Islam.
Yang keempat yaitu orang yang makan dan minum di tengah-tengah azan subuh maka puasanya batal. Hal ini dikarenakan pasti muazin mengumandangkan azan ketika terbitnya fajar, yang mengartikan bahwa sudah waktunya untuk imsak. Kemudian yang kelima, jika seseorang meninggal dan ada kewajiban kodok puasa Ramadan atau kifarat baginya dan ada kesempatan mengkodonya tetapi ia tidak mengkodonya, maka boleh bagi wali atau kerabatnya meskipun bukan ahli waris untuk berpuasa menggantikan orang yang meninggal tersebut ataupun mengeluarkan 1 mud tiap harinya. Nah, pengeluaran 1 mud tiap harinya ini diambil dari harta yang telah ditinggalkan oleh orang yang meninggal tadi. Kemudian selanjutnya nomor 6. Boleh membatalkan puasa sunnah meskipun tidak ada uzur, tetapi makruh disunahkan mengkodonya. Tidak boleh membatalkan puasa fardu. Jadi puasa-puasa sunnah yang sudah dijelaskan tadi seperti puasa sunnah yang 1 tahun sekali, puasa Arafah, atau puasa seminggu sekali, puasa Senin Kamis, itu makruh untuk dibatalkan ketika kita sudah memulai untuk berpuasa dan disunahkan untuk mengkodoknya. Namun apabila puasa fardu maka wajib untuk diteruskan, tidak boleh dibatalkan. Adapun jika ada hal-hal uzur syar'i yang membuat kita harus membatalkannya, maka itu harus dikodok wajib. Yang ketujuh, diharamkan wisol atau puasa menyambung, yaitu puasa 2 hari berturut-turut tanpa diselingi berbuka. Keharaman tidak hilang kecuali berbuka dengan sesuatu yang menguatkan, bukan dengan jima. Berarti ini 2 hari berturut-turut tanpa diselingi berbuka, berarti 2 harinya itu puasa terus-terus. Berbeda dengan puasa Daud yang 1 hari berbuka, kemudian 1 hari berpuasa. Kemudian 8, wajib mengqadha puasa fardu seketika jika ia membatalkan puasa tanpa ada uzur. Wajib mengqadha tetapi tidak seketika, boleh diundur jika ia membatalkan puasa sebab ada uzur, misalnya berpergian, sakit, atau lupa niat. Jadi mengqadha puasa fardu, jika kita membatalkan puasa fardu tersebut tanpa adanya uzur, maka wajib untuk dikodok langsung. Namun jika kita membatalkannya karena ada uzur-uzur syar'i, misal seperti berpergian, sakit, maka boleh diundur. Biasa kan orang berpuasanya mengkodoknya itu nanti mendekati bulan puasa selanjutnya seperti itu. Dan yang terakhir, jika melihat orang yang berpuasa sedang makan, jika zahir keadaannya orang yang bertakwa, maka disunahkan mengingatkannya. Jadi ketika kita melihat seseorang yang kita tahu orang tersebut adalah orang beriman, bertakwa, maka sunnah bagi kita mengingatkannya tentang puasa. Namun kemudian jika ada orang yang tidak berpuasa dengan alasan mungkin dalam pemikiran mereka puasa tidak wajib, kemudian mereka meremehkan perintah Allah, maka wajib bagi kita untuk mengingatkannya perkara puasa. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.